Welcome to Petra Teens. Shalom teman-teman Petra dan Teens, kembali lagi di ibadah online Petra dan Teens. Sebelum mulai ibadah, aku punya 2 pengumuman untuk kalian. Yang pertama, ibadah akan berjalan seperti biasa secara online di YouTube channel GB Citra Family. Lalu yang kedua, Komsel akan berjalan seperti biasa, nanti akan dihubungi oleh PKS kalian masing-masing ya. Oh ya teman-teman, sebelum mulai ibadah, pastikan kita sudah siapkan hati dan pikiran kita agar kita tetap fokus ke Tuhan. Jangan sampai kita ke distraksi lain ya. Selamat beribadah teman-teman. Mari sama-sama teman-teman semuanya yang sedang beribadah secara online di rumah atau dimanapun teman-teman hari ini berada, kita mau datang sama Tuhan, kita mau siapkan hati kita yang terbaik. Tuhan, ini hidup kami yang mau datang menyembah dan memuji-Mu siang hari ini Tuhan. Jesus, beautiful Savior, God of majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, as Redeemer, bright morning star. All the heavens shout your praise. All creations bow to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name above every name, Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari teman-teman kita sama-sama katakan, all the heaven shout your praise. All creations bow to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name above every name, Jesus. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau sudah menyertai setiap kami sampai hari ini Bapa. Penyertaan-Mu sungguh nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Kami ingin nyanyikan, I will sing forever, Jesus, I love you, Jesus, I love you. I will sing forever, Jesus, I love you, Jesus.
Jesus, I love you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name, name above every name, Jesus. Ya Tuhan, ini sembah dan puji kami Tuhan siang hari ini. Biar ini boleh harum di mesbahnya Tuhan. Hai teman-teman Petratin semua, yuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan buat hari ini, kalau kami boleh beribadah secara online, sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang berkati setiap kami, siapkan hati kami, untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Buat kami mengerti Tuhan, apa yang menjadi isi hati-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, hari ini kita masih akan ngebahas tema yang sama, yaitu tentang community. Teman-teman, pada tahun 1960, ada sebuah lembaga survei di Amerika, survei Gallup gitu ya. Dia mengadakan survei untuk mengetahui hal apa aja sih yang memberikan pengaruh paling besar terhadap kehidupan remaja saat itu. Nah, teman-teman, di tahun 1960 ini hasil pollingnya adalah hal yang memberikan pengaruh paling besar kepada seorang remaja. Pertama adalah orang tua, kedua adalah guru, dan ketiga adalah pemimpin-pemimpin rohani gitu ya. Pendeta, pembina remaja, atau pemimpin rohani lainnya. Tapi teman-teman, menurut survei paling baru, tren itu tuh sudah berubah gitu ya. Kalau dulu hal yang memberikan pengaruh paling besar itu adalah dari orang tua, guru, dan pemimpin rohani. Tapi menurut survei yang paling baru, hal yang memberikan pengaruh paling besar kepada kehidupan seorang remaja adalah pertama itu teman, kedua itu media, entah itu sosial media, televisi, atau media lainnya, dan yang ketiga itu barulah orang tua. Nah, teman-teman sadar atau enggak, ternyata teman-teman di sekitar kita, teman-teman di komunitas kita itu akan sangat mempengaruhi, memberikan pengaruh yang gede banget di dalam kehidupan kita. Bahkan teman-teman gak jarang gitu ya, pengaruh yang teman-teman kita beri, teman-teman kita kasih, itu jauh lebih gede daripada pengaruh yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Contohnya, kita tahu bahwa kita itu nggak boleh ngomong kasar, nggak boleh ngomong kotor gitu ya. Firman Tuhan bilang, gunakan setiap perkataan kita untuk membangun. Jangan ada keluar perkataan sia-sia dari mulut kita. Tapi seringkali teman-teman, karena kita punya komunitas yang suka ngomong kasar, suka ngomong kotor, ngomong yang nggak teratur, nggak dikendalikan, karena kita ada di komunitas itu, seringkali kita kebawa dengan pengaruh komunitas tersebut. Yang asalnya kita nggak suka ngomong kotor, karena kita ada di dalam komunitas itu, kita jadi suka ngomong kotor. Padahal kita tahu firman Tuhan bilang jangan ada keluar perkataan sia-sia dalam mulut kita. Lalu contohnya lagi, teman-teman ada di kelas yang suka nyontek.
padahal kalian tahu firman Tuhan bilang jangan nyontek gitu ya. Dan karena kalian ada di dalam kelas yang suka nyontek, gak heran gitu ya. Saya gak heran kalau teman-teman jadi kebawa pengaruh teman-teman kalian. Jadi hati-hati dalam memilih siapa teman-teman yang kalian izinkan untuk memberi pengaruh di dalam hidup kalian. Kenapa? Karena teman-teman kita itu sangat menentukan hidup kita ke depannya. Teman-teman kalian yang kalian izinkan ada di dalam hidup kalian sekarang akan memberikan pengaruh yang gede dan yang akan menentukan masa depan kalian nantinya seperti apa. Dan hari ini teman-teman bukan saya bilang gitu ya supaya kita nggak boleh berteman, supaya kita mengisolasi diri aja mumpung lagi COVID gitu ya, supaya kita nggak terpengaruh dari dunia luar. Karena pada dasarnya manusia itu diciptakan untuk hidup berkomunitas. Di Kejadian 2 ayat 18 firman Tuhan bilang, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Tuhan memberikan pendamping, penolong yang sepadan untuk manusia. Lalu Ibrani 10 ayat 25 bilang, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan banyak orang. Tapi ingat juga teman-teman, 1 Korintus 15 ayat 33 bilang, pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan kita yang baik. Oleh sebab itu teman-teman, saya merangkum di Amsal 13 ayat 20, firman Tuhan bilang, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Jadi dengan siapa kita bergaul saat-saat ini akan membentuk hidup kita, akan menentukan masa depan kita. Dan apa sih definisi bijak itu? Orang bijak itu adalah orang yang tahu yang mana yang benar dan yang mana yang salah, dan dia tetap melakukan hal yang benar meskipun itu nggak enak teman-teman. Dan sebaliknya, orang yang bebal atau orang yang bodoh gitu, orang yang nggak bisa dikasih tahu adalah orang yang tahu yang mana yang benar dan yang mana yang salah, tapi mereka tetap melakukan hal yang salah. Nah, itu adalah orang yang bebal. Jadi teman-teman hati-hati banget dalam kalian memilih teman-teman terdekat kalian yang kalian izinkan memberi pengaruh di dalam hidup kalian. Teman-teman bersyukur karena kalian ada di sebuah komunitas yang sehat banget gitu ya, di komunitas Petra dan Teens gitu ya. Dan jujur teman-teman, saya adalah salah satu orang yang tumbuh di komunitas Petra maupun Teens gitu ya. Dan saya bersyukur banget teman-teman dari kecil udah boleh ada di komunitas ini, karena di dalam komunitas ini saya belajar banyak banget, saya bertumbuh di dalam kerohanian saya punya teman-teman yang support saya, dan komunitas ini juga bisa menjadi komunitas kalian teman-teman. Ini juga menjadi komunitas kalian di mana kalian bisa bertumbuh. Nah teman-teman, kata komunitas di situasi COVID ini mungkin sedikit berbeda gitu ya. New normal sama sebelum COVID mungkin kata komunitas ini punya arti yang sedikit berbeda. Kalau dulu kita hidup berkomunitas itu bisa pergi bareng, hangout bareng, makan-makan bareng, ke gereja juga bisa ketemu bareng, ngumpul bareng. Tapi di suasana COVID ini seringkali makna sebuah komunitas itu semakin menurun gitu ya. Karena kita nggak bisa ketemu langsung, yang dulu kita bisa makan bareng setiap minggu, sekarang lagi PSBB. Nggak boleh keluar mesti pakai masker, nggak boleh ada sentuhan fisik, dibatasin sama sekali gitu ya. Nah mungkin yang namanya komunitas ini makin lama makin berkurang karena masa COVID ini. Tapi tetap teman-teman, pastikan meskipun kita ada di dalam kondisi pandemik seperti ini, pastikan kalian tetap punya komunitas yang tempat kalian bertumbuh. Komunitas di mana kalian bisa bertumbuh, komunitas yang membangun hidup kalian, yang memberikan dampak positif di dalam hidup kalian. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar komunitas yang sehat, komunitas kekristenan yang sehat itu seperti apa sih? Dan kita akan belajar dari Kisah Para Rasul, pasal yang kedua, nanti saya akan bacakan dari ayat yang ke-42. Dan kalau teman-teman lihat judul perikopnya adalah cara hidup jemaat pertama. Dan kita akan belajar apa sih yang dilakukan jemaat mula-mula dalam membuat sebuah komunitas yang kuat banget teman-teman.
Di Kisah Rasul 2 ayat 42, firman Tuhan bilang seperti ini, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Nah, teman-teman, salah satu hal yang dilakukan oleh jemaat mula-mula itu di ayat ini dia bilang berkumpul gitu ya. Tapi mungkin sekarang kita nggak bisa berkumpul secara fisik, tapi tenang aja teman-teman. Kita udah punya teknologi yang canggih banget. Kita bisa ketemu online, kita bisa komsel lewat Zoom, kita punya handphone yang udah lebih pintar gitu ya teman-teman. Dan itu tuh nggak membatasi kita untuk berkomunikasi. Nah, hal pertama teman-teman yang saya mau bagikan, tanda sebuah komunitas itu sehat, kuat, dan bisa membangun hidup kalian adalah komunitas ini adalah tempat kalian mengenal Tuhan lebih lagi. Firman Tuhan bilang cara hidup jemaat mula-mula itu mereka bertekun bersehati dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka mengadakan persekutuan. Dan mereka di dalam komunitas itu pun terjadi banyak mujizat. Tuhan menyatakan dirinya melalui berbagai mujizat dan banyak orang melihat mujizat tersebut, teman-teman. Jadi hal pertama yang saya mau bagiin, komunitas itu bukan cuma tempat kita have fun, senang-senang, nongki-nongki, hahaha, tapi pastikan di dalam komunitas ini kalian bertumbuh dalam pengenalan kalian akan Tuhan. Dalam komunitas ini kalian semakin kenal siapa Tuhan lebih dekat lagi, teman-teman. Dan salah satu wadah yang sehat gitu ya, komunitas yang sehat untuk kita bisa kenal Tuhan lebih dekat lagi adalah dari komsel kalian, teman-teman. Jujur, komsel itu merupakan satu hal yang saya tunggu-tunggu gitu ya di dalam satu minggu ini. Kenapa? Dalam setiap minggunya saya tunggu-tunggu komsel karena ya itu teman-teman, di dalam komsel itu kita bisa saling sharing, cerita, kita bisa dengar, oh Tuhan melakukan kebaikan ini di dalam hidup teman kita, Tuhan melakukan mujizat ini di dalam hidup teman kita yang lain, dan dari sharing itu kita bisa kenal siapa Tuhan itu lebih dalam lagi, teman-teman. Kita bisa lihat kebaikan Tuhan yang Tuhan kerjakan di dalam kita dan sekitar kita itu lebih dalam lagi, teman-teman. Dan saya yakin banget Tuhan itu pengen supaya kita hidup kenal dengan Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan. Dan salah satu kita bisa kenal Tuhan lebih dekat lagi adalah melalui komunitas kita, komunitas komsel maupun komunitas gereja, yaitu Petra dan Teens, tempat di mana kalian beribadah. Nah, jadi hari ini pertanyaannya adalah, coba teman-teman pikirkan, renungin, kalian lagi punya teman-teman yang seperti apa di sekitar kalian? Kalian lagi ada di dalam komunitas yang seperti apa? Komunitas kampus kah? Komunitas sekolah? Komunitas apapun itu? Dan coba teman-teman renungin. Apakah komunitas terdekat kalian itu membawa kalian lebih dekat sama Tuhan? Atau justru membuat kalian lebih jauh dari Tuhan? Dan teman-teman hati-hati dalam kalian memilih komunitas, karena itu akan menentukan siapa kita ke depannya. Jadi itu teman-teman hal pertama yang mau saya bagiin. Komunitas adalah tempat kita mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Hal kedua teman-teman, komunitas adalah tempat untuk kita saling support. Dan kata kuncinya adalah saling gitu ya. Di Kisah Rasul 2, saya akan lanjutin di ayat 44 sampai 45. Firman Tuhan bilang, dan semua orang yang telah percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dan teman-teman bisa lihat gitu ya, gimana mereka saling support satu dengan yang lain, mereka saling membantu, ada yang menjual harta, membagi-bagikannya, dan segala macam. Dan di sini teman-teman, yang namanya support itu nggak selalu bicara tentang harta atau materi gitu ya teman-teman. Kalau mungkin hari-hari ini kalian belum punya penghasilan sendiri gitu ya, tetap teman-teman kalian bisa support satu dengan yang lain dengan kalian saling peduli, saling care, kalian bisa luangin waktu kalian untuk teman-teman kalian bisa kasih perhatian kalian,
itu adalah bentuk kita support juga teman-teman, satu dengan yang lain. Dan teman-teman, yang namanya support, yang namanya saling berbagi gitu ya, itu harus kita latih. Kenapa? Karena menurut saya pada dasarnya gitu ya, manusia itu dilahirkan egois gitu teman-teman. Coba teman-teman lihat anak-anak kecil gitu ya, anak-anak yang masih suka main-main gitu ya, nggak ada satu orang tua pun yang ngajarin anaknya untuk egois. Tapi saya belum pernah lihat satu orang anak yang nggak pernah berantem karena rebutan mainan. Dia pengen main sesuatu dan dia nggak mau sharing sama temennya. Dan saya rasa mungkin ya emang karena pada dasarnya manusia itu dilahirkan egois gitu ya. Untuk kita bisa sharing, saling berbagi, itu perlu diajarin terus-menerus gitu teman-teman. Untuk seorang anak itu bisa sharing makanan, sharing mainan, itu kerja keras orang tuanya teman-teman, yang bilang, ayo sharing dong, kamu kan bisa main kapan-kapan lagi, sekarang sharing dulu. Dan mungkin itu juga yang perlu kita latih teman-teman, untuk kita saling support, untuk kita saling mendukung satu dengan yang lain, itu perlu kita latih. Itu perlu kita lakukan dan kita latih, karena mungkin terutama di masa COVID ini, di masa pandemik ini, manusia itu cenderung lebih hidup sendiri-sendiri gitu ya. Hidup, ya udahlah, emang gue gak bisa ketemu siapa-siapa, emang mesti di rumah aja. Nggak jarang kita makin lama itu makin egois, makin gak peduli sama orang lain. Tapi yuk teman-teman, hari ini kita sama-sama latih lagi kepedulian kita, saling support kita, saling berbagi kita. Nah teman-teman, gimana caranya? Mungkin teman-teman bisa tanya teman-teman kalian, hari-hari ini tahu nggak sih mereka tuh lagi butuh apa, mereka tuh lagi ada pergumulan apa mungkin selama COVID ini. Mau nggak kita coba sama-sama mulai peduli lagi? Atau mungkin kalian punya teman-teman komsel yang selama COVID ini menghilang gitu, nggak ada kabarnya, nggak tahu kemana. Yuk, mau nggak sama-sama kita tanya kabar mereka, hey, apa kabar, udah lama nih nggak ketemu, nah, gimana kabarnya, lagi ada masalah apa, lagi sibuk apa, yuk komsel lagi yuk. Itu merupakan salah satu bentuk kita peduli sama mereka dan kita ada buat mereka. Kita mau support hidup mereka juga teman-teman. Oke, jadi itu hal yang kedua teman-teman, komunitas adalah tempat kita saling support satu dengan yang lain. Dan yang terakhir teman-teman, ketiga, komunitas adalah tempat kita bisa merasakan sukacita. Di Kisah Rasul 2 ayat mulai dari ayat 46, firman Tuhan bilang, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi teman-teman, di dalam komunitas itu ada yang namanya sukacita. Nah sukacita ini itu bukan senang-senang hahaha nggak jelas, tapi ada sukacita karena Tuhan hadir di dalam komunitas kita, teman-teman. Tuhan bilang di dalam Mazmur 133 ayat 1, dikatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Jadi di dalam kerukunan kita, di dalam komunitas yang rukun itu selalu ada sukacita, dan teman-teman bisa lihat ada berkat Tuhan di dalam komunitas tersebut. Dan ketika Tuhan hadir di dalam komunitas kita, firman Tuhan bilang akan ada banyak orang yang kenal Tuhan melalui komunitas kita. Tuhan menambahkan jemaat mula-mula itu dengan jiwa-jiwa yang diselamatkan, teman-teman. Jadi waktu kita hidup rukun dan Tuhan hadir di dalam komunitas kita, teman-teman bakal lihat akan banyak orang yang bisa kenal Tuhan melalui kehidupan komunitas kita, teman-teman. So, jadi teman-teman, hari ini di pandemi ini, pastikan kalian tetap punya komunitas yang positif, komunitas yang kuat, komunitas yang membangun kalian. Dan ada 3 hal yang tadi saya bagiin tentang komunitas yang sehat. Komunitas yang sehat itu adalah tempat kita mengenal Tuhan lebih lagi. Di situ juga tempat kita bisa membangun, bisa saling support satu dengan yang lain. Dan di situ juga tempat kita bisa merasakan sukacita yang dari Tuhan, karena Tuhan hadir di dalam komunitas kita. Dan melalui komunitas kita bisa menjadi berkat buat banyak orang. Banyak orang bisa mengenal Tuhan melalui komunitas yang kita bangun.
Jadi teman-teman di tengah pandemi ini pastikan kalian tetap punya komunitas yang sehat, komunitas yang kuat, dan kalau kalian merasa kelihatannya betul kok, aku udah mulai nggak ada komunitas, nggak ada teman di selama pandemi ini. Teman-teman bisa kontak langsung PKS kalian, pembina kalian, dan saya encourage teman-teman untuk bergabung lagi di dalam Komsel, aktif di dalam Komsel lagi, karena itu merupakan satu wadah yang oke banget teman-teman, di mana kalian bisa praktekin yang namanya gaya hidup berkomunitas ini. Ingat, komunitas kalian akan menentukan masa depan kalian. Komunitas kalian sekarang ini akan menentukan seperti apa kalian di masa depan. Oke teman-teman, yuk sama-sama kita tutup firman Tuhan hari ini di dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan buat hari ini, kalau kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu. Bapak, biar apa yang telah kami dengar Tuhan boleh kami lakukan, biar firman Tuhan yang sudah ditaburkan boleh tertanam di dalam hati kami dan berbuah Tuhan dengan lebat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar Tuhan kami ingin berpisah, Engkau yang berkati kami Tuhan selama seminggu ke depan, sepekan ke depan, Engkau yang terus jagai setiap kami Tuhan, ya Engkau yang menyertai kami dan jagai kami Tuhan sehingga apapun yang kami perbuat itu boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, hari ini saya punya 2 pertanyaan yang boleh kalian diskusikan di dalam Komsel kalian. Yang pertama, coba teman-teman ceritakan apakah teman-teman kalian yang paling dekat di dalam hidup kalian memberi pengaruh yang positif atau memberi pengaruh yang negatif sekarang ini. Coba ceritain mungkin siapa teman-teman terdekat kalian, dan menurut kalian, apakah kalian ada di lingkaran teman-teman yang memberikan pengaruh positif atau pengaruh negatif. Yang kedua teman-teman, coba ceritakan menurut kalian, apa sih yang mau kalian lakukan supaya komisi Petra dan Teens ini boleh menjadi komisi yang semakin kuat. Hal-hal apa yang kalian mau lakukan, kalian mau terlibat dalam hal apa, supaya komisi Petra dan Teens ini menjadi komunitas yang kuat. Oke teman-teman, see you, God bless you, happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman udah denger kan 2 pertanyaan tadi disampaikan? Jangan lupa pertanyaan itu kalian renungkan dan kalian diskusi komsel kalian masing-masing ya. Happy Sunday teman-teman, God bless you. Happy Sunday. See you next week.